Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Di kesempatan kali ini, mungkin saya mau berbincang sedikit tentang keperluan orang datang ke dokter jiwa, atau lebih dikenal dengan istilah psikiater. Yang paling penting, yang utamanya yang ingin saya tegaskan di awal adalah ada beda antara psikiater atau dokter jiwa dengan psikolog, ya. Kalau psikiater atau dokter jiwa itu adalah dokter. Jadi pendidikannya 5 sampai 6 tahun dulu menjadi dokter, kemudian mengambil spesialisasi 4 tahun ya, spesialisasi kedokteran jiwa. Akhirnya jadi dokter jiwa gitu ya setelah 10 tahun belajar. Sedangkan kalau psikolog biasanya itu 4 tahun untuk sarjana psikologinya, ditambah 2 tahun untuk psikolog klinisnya ya, karena begitu banyak juga macam-macam rupa psikolog ya, ada psikolog klinis, ada psikolog anak, ada psikolog perusahaan gitu ya. Jadi nggak sama semuanya. Nah, banyak orang bertanya nih, kapan saya perlu ke psikiater, kapan saya perlu ke psikolog. Kalau buat saya, ketika teman-teman ada masalah atau gangguan di dalam pikiran, perasaan, dan perilaku teman-teman, maka silakanlah datang ke praktisi kesehatan jiwa yang terdekat. Bisa psikolog atau psikiater. Ya, itu memang bisa saja siapapun. Namun kalau teman-teman secara fokusnya misalnya mencoba mengatasi masalah gangguan kecemasan yang berdampak kepada fisik atau mengalami gejala-gejala psikosomatik, sudah dikonfirmasi juga oleh dokter umum, penyakit dalam atau dokter saraf, Anda semuanya baik-baik saja tapi ada gejala fisik, maka sebaiknya datang dulu ke psikiater ya, ke dokter jiwa. Kenapa? Karena biasanya dokter jiwa akan jauh lebih memahami tentang masalah tubuh kita secara fisik, ya, medis fisiknya karena latar belakangnya seorang dokter, dan juga biasanya akan memberikan pengobatan dulu. Nah, ini mengenai pengobatan ini banyak orang yang masih menjadi takut ya datang ke dokter jiwa. Mengapa demikian? Karena pada beberapa kasus mungkin pasien ini khawatir kalau dia ketergantungan akan obat-obatan. Banyak di antara kita itu merasa bahwa sebenarnya saya ini nggak butuh obat, dok. Saya ini hanya membutuhkan misalnya jalan keluar, nasihat, atau konseling. Boleh-boleh aja. Ya, itu bisa diputuskan nanti ketika kita melakukan suatu wawancara psikiatrik atau wawancara psikologis. Jadi bukan teman-teman yang memutuskan. Namun kalau kita berkaitan dengan gejala-gejala yang sering kali, misalnya contoh nggak usah jauh-jauh deh ya, saya deh yang menghadapinya di dalam praktek klinis saya. Karena bagaimanapun saya nggak bisa memberi contoh dari orang lain ya, saya memberikan lebih baik contoh dari diri saya sendiri. Saya banyak bertemu dengan kasus-kasus psikosomatik ya biasanya. Pasien yang mengalami gangguan kecemasan, pasien yang mengalami gangguan pikiran ya, itu biasanya berkaitan dengan gejala fisiknya dia. Jadi si pasien ini tuh sebenarnya punya masalah gejala fisik gitu ya. Tetapi sebenarnya ketika dikonfirmasi sama dokter-dokter penyakit dalam ataupun dokter saraf tuh nggak ada masalah. Yang bermasalah sebenarnya adalah akumulasi dari kondisi di otaknya itu yang kelebihan beban yang menyebabkan sistem saraf pusatnya itu mempengaruhi sistem saraf otonom, parasimpatis, dan simpatis yang berkaitan dengan fisik medisnya. Jadi kalau kita mau bicara urutannya itu memang sangat panjang biasanya ya sebelum jadi gejala. Namun yang mungkin dilihat sama teman-teman itu adalah gejalanya gitu kan. Ada nih gejalanya ada nih gimana gitu. Nah, untuk itu teman-teman kalau kita berbicara mengenai bagaimana cara pengobatannya ke depan, sebenarnya yang penting itu adalah trust ya atau rasa percaya kepada praktisi kesehatan yang memeriksa teman-teman. Seringkali itu adalah kalau saya melihat dari komentar, dari cerita, dari Instagram komen, ataupun di TikTok komen, atau di YouTube komen. Banyak di antara teman-teman itu yang sebenarnya masih mencoba mencari-cari terus. Sebenarnya ini apa sih yang menjadi masalah gitu ya. Jadi
kayaknya konfirmasi dokter itu tidak cukup. Bahkan kadang-kadang mencoba mencari alternatif, ya, mencari pendapat dari yang bukan dokter gitu. Hanya gara-gara gejala yang dialaminya sama gitu. Ini sebenarnya tidak tepat. Karena Anda bukan dokter nih, ya, Anda bukan dokter. Jadi kalau Anda bukan dokter, malah jadinya nantinya nggak bagus. Anda bisa jadi self-diagnosis gitu ya, jadi nggak bagus lah intinya. Nah, penting nih untuk diperhatikan sama teman-teman juga bahwa pengobatan yang berkaitan dengan masalah-masalah psikiatrik, contohnya masalah cemas, gangguan psikosomatik, depresi, bipolar, schizophrenia, itu berbeda. Dan kalau misalnya teman-teman kan sering bertanya tentang obat gitu ya, dok, apakah obat saya ini sudah tepat atau belum gitu. Itu kita tuh dokter itu nggak bisa komentar kalau di media sosial. Kenapa? Karena apa yang didapatkan sama teman-teman itu bisa berbeda nih. Contohnya gini ya, teman-teman mungkin ada beberapa kali lah saya dapetin pertanyaan seperti ini. Dok, saya kok dikasih obat epilepsi, obat ayan. Padahal saya ini kan waktu datang ke dokter itu karena perasaan depresi, cemas gitu, kata dia gitu ya. Kok bisa gitu? Nah, si dokter ini nggak bisa langsung memberikan judgement tentunya. Dalam artian kalau dia berkomentar di media sosial, kenapa ada orang depresi cemas dikasih obat anti epilepsi, obat ayan misalnya. Tapi kalau kita lihat di dalam resep obat yang dikasih ke pasien tersebut, ternyata yang dimaksud dengan obat anti epilepsi atau obat ayannya itu adalah obat namanya Depakote, yang paling terkenal lah mereknya. Isinya apa? Natrium divalproex. Ya. Ini adalah sebenarnya indikasi utamanya memang adalah obat anti epilepsi, obat ayan sebenarnya. Tapi obat ini juga bermanfaat untuk pasien bipolar. Ya, sudah ada penelitiannya sudah lama, ya sudah lama banget, lebih dari 20 tahun tuh. Kemudian juga berfungsi untuk membantu mengatasi gejala-gejala yang berkaitan dengan pikiran ide bunuh diri pada pasien-pasien depresi yang fluktuasi moodnya itu nggak bagus begitu. Up and down, mood swing, ya, itu bisa dibantu. Ya, atau juga pada pasien-pasien yang mengalami impulsif, suka marah-marah tiba-tiba, irritabilitas, ya, gampang meledak gitu. Itu bisa. Jadi saya juga suka bilang sama teman asisten apoteker ya, jangan memberikan statement bahwa, wah Anda nih dikasih obat ayan nih, emang Anda ayan atau Anda sakit epilepsi gitu. Karena obat psikiatrik itu banyak. Contoh lagi nih, apa nih dok? Yaitu obat antipsikotik. Namanya risperidon. Nah, risperidon nih, merek dagangnya banyak ya. Saya nggak pernah tulis merek dagang karena sebenarnya kalau dipikir merek dagang itu banyak banget. Nah, apa nih risperidon ini gunanya? Risperidon awal pertamanya adalah berguna untuk mengatasi gangguan schizophrenia. Ya, jadi penyakit schizophrenia yang orang awam bilang gila itu sebenarnya diobatinya dengan antipsikotik, namanya risperidon. Tapi ya, risperidon ini juga punya manfaat, ya kan, untuk mengatasi gejala-gejala psikosomatik pada beberapa pasien. Ya, bisa diberikan dengan dosis yang kecil, cuma 0,25, 0,5. Sedangkan kalau dibantu untuk pasien-pasien schizophrenia mungkin 2 mg sampai 4 mg. Ya. Bisa juga digunakan untuk pasien bipolar. Bisa juga digunakan untuk pasien depresi yang tidak mempan pengobatan dengan hanya antidepresan. Karena dia adalah dopamine stabilizer. Apalagi obat aripiprazol. Ya, obat antipsikotik yang merek terkenal yang pertama adalah Abilify, di mana begitu luar biasanya penggunaan obat ini banyak faktor untuk membantu. Anak autism bisa, ya, sindrom Tourette bisa, kemudian bisa membuat bantu orang untuk bipolar, ya, depresi psikotik, schizophrenia, banyak. Dan ini tentunya dipelajari oleh dokter dalam konteks pendidikannya dalam jangka waktu 4 tahun tadi. Itu, teman-teman. Jadi, istilahnya tuh jangan suka membuat diagnosis sendiri, jangan suka mau ngobatin diri sendiri gitu ya. Saya tahu teman-teman mungkin ada beberapa yang pengen, saya bagaimana ya
kalau ngobatin diri sendiri aja deh dok, lebih murah gitu kan. Ya saya kan juga nggak mampu dok terlalu banyak. Oke lah kalau memang Anda punya masalah seperti itu. Tapi sebenarnya dengan keadaan sekarang itu ada namanya BPJS. Jadi BPJS itu bisa. Ya, caranya gimana dok? Caranya ya Anda pergi dulu ke puskesmas atau vaskes pelayanan pertama dan Anda minta rujukan ke spesialis kedokteran jiwa. Kalau Anda nggak dikasih rujukan atau dia hanya menolak, Anda bisa laporkan kan ke BPJS-nya. Ya, jadi ada kan beberapa cerita saya terutama tuh di TikTok. Mereka mengatakan, kok dokternya nggak mau saya suruh berdoa, suruh beribadah, malah ditanya kenapa mesti ke psikiater kayak gitu. Ya kalau memang Anda memerlukan, masa Anda harus ngamuk dulu baru bisa ke psikiater gitu, atau Anda harus nggak bisa tidur 3 hari 3 malam gejala halusinasi baru ke psikiater, kan tidak. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan, yang lebih berat tentunya. Jadi kalau misalnya memang demikian ya boleh-boleh aja sih, menurut pendapat saya gitu ya. Jadi boleh-boleh aja Anda pergi ke dokter jiwa dengan rujukan dari dokter umum. Nah gini, satu juga yang paling dominan untuk diperhatikan sama teman-teman adalah kalau misalnya pengobatan. Nah, pengobatan ini walaupun ya, kalau kita bilang ya, update ilmu tentang pengobatan psikiatri itu udah luar biasa banget. Udah mencapai suatu tahapan penelitian molekuler gitu ya. Tapi memang sampai saat ini kita belum bisa menemukan secara pasti faktor penyebab seseorang mengalami masalah kejiwaan. Pastinya nggak bisa kayak kita misalnya COVID gitu ya. Kalau COVID kan jelas ya ada virus gitu ya, ada virus corona masuk ke tubuh manusia, tubuhnya mungkin dalam keadaan kurang sehat, terjadi replikasi berlebihan, jumlah virusnya makin banyak, kemudian timbullah gejala. Nah kalau untuk penyakit kejiwaan ini, namanya makanya nggak disebut penyakit ya biasanya, tapi disebut gangguan. Itu tuh nggak kelihatan tuh kondisi seperti itu. Jadi kalau ditanya ada nggak virus depresi, ada bakteri depresi, nggak ada. Tapi apakah memang penyakit ini atau gangguan ini nyata? Betul nyata. Ya. Ini salah satu buku yang ingin saya berikan kepada teman-teman ya, beritahukan maksudnya. Nih, The Inflamed Mind. Jadi saya sendiri pernah mendengarkan ceramah dari beliau secara online ya. Dipanggilnya kalau di beberapa mungkin teman-teman mau nonton di YouTube itu namanya Ed Bulmer ya, kalau nama aslinya Edward Bulmer, tapi kalau dipanggil di beberapa Dr. Ed gitu ya, Dr. Bulmer. Nah, dia itu memberikan pandangan yang sebenarnya disebutnya kalau di sini namanya juga buku ya, buku buat awam, mungkin agak sedikit pakai istilah-istilah yang eye-catching gitu, a radical new approach to depression. Jadi suatu pendekatan radikal yang baru terhadap depresi. Judulnya The Inflamed Mind. The Inflamed Mind kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa tuh? Pikiran yang meradang gitu ya, pikiran yang meradang. Nah, teman-teman mungkin pasti ingat tuh kalau waktu zamannya COVID itu ada beberapa orang bilang cytokine storm. Ya, cytokine storm atau badai cytokine. Tahu nggak teman-teman, kalau cytokine itu sebenarnya itu sudah dipelajari di bidang psikiatri itu sudah sejak lama. Sebagaimana ketika kita melihat banyaknya orang ya mengalami depresi itu cytokine-nya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi dia selain kortisolnya tinggi, karena kortisol itu kan zat hormon stres ya, yang membuat peradangan-peradangan di mana-mana ya, dan membuat fungsi dari tubuh kita tuh menjadi berlebihan kerjanya, jadi aneh gitu istilahnya. Makanya kalau stres itu bisa merespon ke badan juga gitu. Nah, salah satunya tuh peningkatan sitokin. Jadi ada beberapa jenis sitokin yang terkait dengan depresi gitu. Jadi kalau dia depresi, sitokin ini jenisnya tuh naik kayak gitu ya. Interleukin misalnya, interleukin 1 dan 6 misalnya adalah zat yang punya efek ke penyakit-penyakit yang sifatnya itu autoimun, kayak alergi kayak gitu. Dimana kalau dia depresi, maka interleukin 1 dan 6-nya itu bisa berkurang. Sehingga proteksi terhadap kondisi stres yang berkaitan dengan alergi itu menjadi berkurang gitu. Itu kalau saya ngomongin di YouTube begini, Anda juga belum tentu paham, ya kan? Makanya saya bikin dalam bentuk yang sederhana. Tapi kadang-kadang namanya juga pasien ya. Seringkali cari-cari informasi sendiri, tanya sama orang yang nggak kompeten.
dikasihnya taunya sepotong-sepotong gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bukannya nggak mau kasih semuanya gitu ya, tapi seringkali kan kesulitan untuk mencoba menganalisis juga di dalam pikirannya gitu. Mengapa kalau kita bicara tentang edukasi, ya udah kalau Anda mengalami sakit atau mengalami gangguan, Anda datang ke dokter deh. Jangan obatin sendiri gitu. Makanya kenapa di dalam resep obat itu kan ada tulisan harus dengan resep dokter gitu. Maksudnya kan adalah jangan apa ya, beli sendiri gitu. Padahal bisa beli sendiri, kayak contoh antibiotik. Gara-gara Anda sedikit-sedikit minum amoksisilin, batuk pilek sedikit minum amoksisilin, Anda nanti lama-lama resisten. Ya. Kalau dalam konteks psikiatri, apakah saya kalau beli obat sendiri, antidepresan sendiri itu bisa dok? Mungkin ada yang ngasih. Kalau antidepresan ya, kayak fluoxetine, sertralin, escitalopram, mungkin ada yang ngasih. Tapi kalau Anda benzodiazepin pasti nggak ngasih, kalau apotek yang benar. Nah, kalau apotek yang nggak benar, Anda dikasih, Anda ketahuan makan anti cemas benzodiazepin seperti clobazam, alprazolam, apalagi clonazepam, Riklona dengan merek dagang, lorazepam, merlopam, banyak banget ya mereknya semua. Tanpa resep dokter, bisa ditangkap polisi, ya kan? Karena dianggap itu menyalahgunakan. Apalagi kalau Anda juga nih, Anda kalau misalnya punya resep terus dapat dari online, terus Anda kasih ke teman Anda lagi gitu ya, itu namanya apa? Namanya Anda menjadi pengedar. Lalu, ya jadi hati-hati. Ya, kalau misalnya apalagi obat benzodiazepin, sebenarnya tujuannya adalah supaya Anda tidak mengobati diri sendiri. Karena mengobati inflamed mind ini, ya salah satu misalnya otak yang mengalami masalah dengan kita ini ya, di mana terjadi peradangan. Itu tuh nggak sebentar. Jadi ada sistemnya gitu. Misalnya 3 bulan termnya makan obat secara teratur, atau 6 bulan ya mengobati secara teratur. Jadi nggak langsung dikasih obat terus langsung baik tuh besoknya 2-3 hari tuh enggak gitu. Perlu ada proses. Maka daripada itu perlulah datang ke dokter jiwa. Jadi kenapa sih saya perlu ke dokter jiwa? Karena saya perlu mengobati. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, teman-teman suka nanya ke saya, dok, apakah saya selalu perlu ke dokter jiwa? Rasanya kayaknya saya tuh bisa mengatasinya sendiri. Ya benar. Karena kalau dikaitkan dengan depresi aja, contoh lah depresi yang paling sering. Ringan, sedang, berat. Kalau ringan sedang, Anda mungkin masih bisa beraktivitas. Walaupun mungkin tidak secara penuh bisa membantu diri Anda sendiri. Rasanya tuh males. Ya, kerja males tapi butuh duit gitu ya. Mau aktivitas nggak mau ngapa-ngapain. Kalau misalnya anak pelajar mungkin jadi lebih sulit karena mereka belum ada konsep produktivitas untuk mendapatkan apa tuh namanya hasil gitu ya, seperti kayak uang gitu. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan kondisi kita ya sebagai orang yang sudah harus bekerja gitu, untuk rumah tangga, untuk keluarga kita, itu sering terjadi kita jadinya harus mau nggak mau deh, walaupun dengan berat gitu, berat hati gitu ya. Ini yang menjadi salah satu masalah ya, jadi males ya. Padahal tadinya nggak males. Jadi ingat ya, depresi itu bukan males ya. Depresi itu adalah kehilangan interest atau kehilangan kesenangan. Padahal dulunya tuh senang gitu. Kalau dulunya nggak senang ya nggak bisa Anda paksain. Ya, dok, saya nggak suka pecel gitu. Gara-gara makan pecel saya jadi nggak senang gitu. Emang dulunya nggak senang ya jangan jadi coba senang dong kayak gitu ya. Jadi itulah depresi. Jadi perlu dipahami sama teman-teman juga. Nah, mudah-mudahan edukasi saya yang selalu saya berikan setiap 2 hari sekali di YouTube ini bisa membantu teman-teman. Ya, didengarkan sampai tuntas, dengarkan baik-baik. Anggap aja kayak konsultasi deh. Soalnya apa yang saya omongin ini tuh seringkali saya omongin secara langsung oleh saya kepada pasien-pasien saya saat mereka datang konsultasi kepada saya. Ya, dan memang sebenarnya edukasi itu nggak butuh lama ya. Tapi kadang-kadang banyak banget yang ingin dibicarakan dan banyak dari kita itu coba mencari informasi. Disitulah saya berharap kita atau saya bisa menyediakan informasi yang baik ya buat teman-teman semua. Supaya teman-teman tuh merasa bisa paham gitu sama gangguannya teman-teman. Penyakitnya teman-teman tuh paham gitu. Bukan sekedar tahu aja tapi paham benar-benar dan akhirnya nanti bisa membantu diri teman-teman sendiri dengan tentunya bantuan profesional seperti tadi dokter jiwa ya atau psikolog memang ya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya mantra kita bersama, karena dengan mantra kita yang sederhana itu
ikhlas, sabar, dan sadar, sebenarnya kita bisa membantu diri kita mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Coba deh, sadari benar-benar mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.